Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil katsirah la tuhsa. Kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak tak terhitung. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, masih diberi sisa umur untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kita. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan menjadi amalan yang lebih saleh di sisa kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberi kehidupan dan penghidupan. Kita masih diberi pakaian, kita masih diberi kemampuan untuk makan, kita masih diberi naungan, rumah dan tempat tinggal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita masih beramal, masih bisa berbuat, masih bisa berbicara, masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dengarkan bisikan-bisikan syaitan. Maka jangan gubris bisikan-bisikan iblis dan anak buahnya yang selalu membayang-bayangkan kemiskinan, selalu membayang-bayangkan kefakiran, selalu membayang-bayangkan kesusahan, selalu dan selalu. Karena memang iblis la'natullah alaih dan anak buahnya tidak ingin kita bersyukur, tidak ingin kita berkata alhamdulillah ala ni'amihil katsirah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bagaimana tipu daya iblis ini. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan selalu menjanjikan kefakiran, kekurangan, kemiskinan, kesusahan, kesengsaraan, dan terus begitu syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan kemudian menyuruh untuk berbuat dosa. Percuma, lakukan saja ini, lakukan saja itu. Dibisikkan untuk memerintahkan atau melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang dosa, hal-hal yang keji, hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kata Allah, adapun Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan, menjanjikan ampunan dan fadilahnya. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas pemberiannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja mereka tahu ayat ini, kalau saja sekian banyak manusia tahu ayat ini, niscaya mereka enggak akan ditimpa stres, enggak akan ditimpa kegilaan, junun. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Karena mereka tahu bahwa itu hanya bayang-bayang. Karena mereka tahu kalau kita mengikuti perintah Allah, Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan fadilah, Allah menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seberapapun miskinnya kita, masih bisa makan, masih bisa bernaung, masih bisa berpakaian. Seberapapun sengsaranya kita, kita masih bisa mengangkat tangan dan berdoa, Rabbi, Rabbi, fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Masih bisa berbicara, masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lawanlah godaan syaitan tadi dengan yang namanya at-tawakkal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in kuntum amantum billah
fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jika kalian memang beriman kepada Allah, maka hendaklah menggantungkan segala urusannya kepadanya. In kuntum muslimin, jika kalian muslimin. Ikhwani fillah azakumullah. Sifat seorang mukmin, sifat seorang muslim adalah bertawakal kepadanya, bergantung kepada Allah, menyerahkan urusannya kepadanya. Maka Allah katakan, in kuntum amantum, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, hendaklah kalian bertawakal kepadanya. In kuntum muslimin, jika kalian muslimin. Ikhwani fillah azakumullah. Para anbiya diuji oleh Allah dengan perkara yang lebih berat dan lebih dahsyat. Inna asyadda bala'an, sesungguhnya bala yang paling berat, ujian yang paling berat adalah para anbiya. Thummal amthal, thummal amthal. Makna thummal amthal adalah yang semiripnya, yang semiripnya. Semakin kita mengikuti sunnah, semakin kita menjalani ajaran Rasulullah, semakin berat ujiannya, semakin berat beban-bebannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi lihatlah bagaimana Ya'qub ketika kehilangan anaknya Yusuf. Menangis, tetapi dia adukan kepada Allah segala urusannya dan menyatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku serahkan kesedihanku, aku adukan kesengsaraanku kepada Allah, yakni tidak kepada manusia, tidak kepada halayak ramai, tidak dibeberkan di status-status, tidak dibeberkan kepada orang-orang yang tak berkait. Bahkan nas'alullah salama wal afiyah, bisa jadi sebagian mereka justru menyatakan rasain, malah menyatakan puas. Na'udzubillah. Bukan mereka tempat kita mengadu, bukan manusia tempat kita bertawakal dan mengadukan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak manusia kepada tauhid la ilaha illallah di musim haji, dari kemah ke kemah. Di belakangnya seorang tokoh kafir musyrik menyatakan, jangan percaya dia dusta, jangan percaya dia kadzab, jangan percaya dia gila, dan seterusnya dan seterusnya. Ditolak di negerinya. Beliau ke Taif mendakwahkan la ilaha illallah, tetapi bukan mendapatkan sambutan lebih baik, bahkan lebih jelek. Dilempari dengan batu dan berdarah. Maka yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama dengan saudaranya, sama dengan saudaranya Nabi Ya'qub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, ilaika ashku bathi wa huzni. Ya Allah, kepadamulah aku mengadu kesusahanku, kepadamulah aku mengadu kesengsaraanku. Tetapi ada tambahan kalimat penting dari beliau alaihissalatu wassalam. Fa in lam takun bi ghadabun fala ubali. Tetapi kalau engkau tidak marah kepadaku ya Allah, kalau engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Ini seberat apapun, yang penting Allah jangan marah. Fa in lam takun bi ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau tidak marah kepadaku, aku enggak peduli. Yang dipikirkan jangan sampai Allah marah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat seorang mukmin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah,
Zadathum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim, dan terhadap Rabb mereka, mereka bertawakal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengucapkan ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Ibrahim alaihi salam diancam oleh kaumnya, dan kaumnya menyatakan harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, bakar dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian kalau kalian memang mau melakukannya. Maka Ibrahim alaihi salam juga mengucapkan kalimat yang menunjukkan tawakal. Ikhwan ibn a'azakumullah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW ketika diancam dengan ancaman yang hampir sama, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul menyerang kalian, takutlah kalian. Ibrahim alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, tempat kami bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya. Hasbunallah, cukup bagi kita Allah yang menakdirkan segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu. Ikhwani fiddina a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Ibrahim benar-benar dibakar, Allah katakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah bisa menjadikan api yang membakar menjadi dingin. Allah bisa menakdirkan api yang panas menjadi api yang menyejukkan. Mengapa kita putus asa untuk bertawakal pada Allah? Mengapa kita putus asa untuk meminta dan berdoa kepada Allah? Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan di ayat lainnya tentang syaitan dan tipu dayanya. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya syaitan menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum, maka jangan takut pada mereka. Wa khafuni, kata Allah, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah seorang yang tegar, jadilah seorang yang kokoh. Dan tidak mungkin seorang bisa tegar, bisa kokoh tanpa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seorang pun bisa berdiri tegar dengan hempasan-hempasan ujian berat kecuali dengan kesabaran.